siapa-siapa yang harus menjamin netralitas itu, bagaimana dikatakan tindakan tidak netral, dan apa sanksinya tindakan pembinaan yang akan diberikan manakala tidak netral. Teman-teman semua, saya paham kecuali TNI Polri tidak punya hak pilih, teman-teman semua yang ASN punya hak pilih secara pribadi, yang sampai itu bertabrakan dengan batasan operasional, norma-norma yang berlaku sebagai seorang ASN. Kepala desa, Pak Lurah, Pak Camat, tolong diperhatikan baik-baik ini, ya. Karena kita belakangan ini disoroti. Jadi saya sampaikan bahwa mungkin kita sedang mengekspresikan kita punya hak politik pribadi, tapi saya katakan sekali lagi bahwa hati-hati karena kita adalah seorang ASN, penting untuk bersikap bijak. Jangan sampai ada pihak yang merasakan bahwa kita tidak netral berpihak pada salah satu calon. Hindari. Apalagi kalau kita mulai terkait dengan media sosial dan seterusnya. Kalau sudah masuk ke wilayah publik, karena publik, hati-hati. Mekanismenya untuk penegakan hukum saya kira sangat jelas. Karena kalau Bawaslu untuk melihat ada pelanggaran netralitas, maka ada mekanisme, kemudian disampaikan kepada kami. Semua yang sudah direkomendasikan kepada kami itu sudah kami tindak semua. Proses pembinaannya sudah kami laksanakan semua sesuai dengan rekomendasi menyangkut itu administrasi kepegawaian KSN. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini insya Allah kita bisa menyatukan persepsi, pola pikir, pola tindak bersama-sama bagaimana membangun kondisi yang aman, nyaman itu buat warga kita untuk bisa berpesta, menyejukkan, sehingga bisa mereka juga menjalankan hak-hak politiknya secara baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sudah masuk tahapan kampanye. Hati-hati. Kami minta seluruh jajaran perangkat daerah jangan terjebak di perbuatan pidana pemilu kada. Sekarang sudah masuk tahapan kampanye, berarti semua mata mengawasi. Dan sekarang era digital, begitu Anda punya jejak digital, foto, video, rekaman, maka siap-siap Bawaslu takalar memproses itu, dan kami pemerintah daerah mengambil tindakan apa yang direkomendasikan oleh Bawaslu. Karena itu ranah Bawaslu. Proses konfirmasi, klarifikasi, pemeriksaan semua dilakukan oleh Bawaslu. Kalau dia naik ke tahap penyidikan, maka itu menjadi ranah gabung. Ada kejaksaan, ada Polres, dan Bawaslu sendiri. Dan kami minta ASN untuk sekali lagi tidak saling bermusuhan, khususnya ASN karena saya bicara selalu koordinator perangkat ASN. Jaga kondisivitas kerja, jangan karena beda pilihan sehingga di dunia kerja pun terganggu. Tanggal 27 November sudah ketahuan siapa yang menang. Jangan sampai Anda semua ASN jadi korban. Jaga kondisivitas kerjanya, jaga semangat kerjanya. Pilihan nanti digunakan di dalam pilih. Dan silakan pilih pemimpin yang amanah, pilih pemimpin yang bisa dipercaya. Ikuti pesan-pesan Rasulullah saja dalam memilih pemimpin. Untuk teman-teman Bawaslu, mohon kiranya aktif melakukan pengawasan kepada jajaran ASN. Untuk kepala desa kami minta jangan sampai Anda tersandung kasus hukum pidana pemilu. Sekarang semua orang punya kamera, tanpa disadari kadang-kadang foto itu ditafsirkan lain. Dan sebisa mungkin jangan dulu gemar foto-foto, kecuali kalau fotonya itu ada spanduknya di belakang kegiatan pemerintahan, misalnya sosialisasi, pokoknya kegiatan pemerintahan. Karena ini yang menjadi polemik di media sosial. Sama juga ASN, kurangi juga keluar malam. Jangan sampai kegemaran tak ngopi di malam hari, Anda dianggap untuk konsolidasi. Nah, ini pesan-pesan moral saya. Kita ASN siap mendukung siapapun pemimpin
hasil pilkada. Tetapi ASN itu dia tidak boleh aktif, dia harus pasif. Aktifnya nanti memilih pasangan calon. Oke? Terima kasih. Hanya itu saja dari kami. Netralitas ASN harus ditegakkan. Tentang persiapan Pilkada 26 Maret dalam rangka pengamanan Pilkada 2024, personil yang melaksanakan pengamanan di lapangan. Di luar itu juga kami selalu menyiagakan personil yang kita tempatkan di Kodim. Kemudian pada tahap-tahapnya kita juga mengantisipasi kerawanan yang terjadi. Kemudian pada tahap kampanye kerawanan ini yang perlu kita sikapi bersama. Kemungkinan ini bisa hidup, tapi mudah-mudahan di Kabupaten Takalar tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di situ sangat jelas tentang tugas pokok Polri di pasal 13. Kita lihat sendiri, yang pertama adalah pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Jadi dari tugas pokok yang pertama saja itu sudah merupakan luar biasa, Pak. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Ini perintah undang-undang. Apa yang kami harus lakukan? Secara taktis teknis di kami, karena di kami ada beberapa fungsi-fungsi kepolisian yang ada yang diemban oleh masing-masing. Ini yang kami harus optimalkan. Terakhir tadi sudah dijelaskan oleh Pak P. Bupati juga, kemudian oleh Pak Sekda, menyangkut masalah siapapun kita, kalau kita melanggar hukum, silakan dilaporkan. Ya, karena ini sudah sangat jelas. Di kami bisa mengenal beberapa sanksi, ya, bisa kena sanksi disiplin, bisa kena sanksi kode etik profesi, bahkan kalau itu ranah pidana bisa dipidanakan. Silakan dijabarkan dengan posisi dan posisi kita masing-masing, apapun lalu kita terhadap lingkungan kita. Soalnya itu. Terkait tadi sudah disampaikan oleh Pak Penjabat Bupati bahwa Takalar ini, Sulawesi Selatan ini masuk zona rawan tinggi. Salah satunya adalah Takalar. Itu sudah diekspos indeks kerawanan pilkada kita. Takalar masuk zona rawan tinggi. Ketika kita melihat pilkada lalu, Takalar yang lalu juga 2017 itu adalah zonanya zona merah. Nah sekarang ini istilahnya adalah rawan tinggi. Yang lalu adalah zona merah. Kemudian Pilgub masuk zona hijau. Nah, pemilu kemarin zona hijau, kembali kita masuk dalam zona merah. Ini beberapa variabel yang menjadi indikator sehingga Takalar kembali menjadi zona merah. Seperti yang kita lihat tadi, termasuk dalam kampanye adanya beberapa jumlah pelanggaran yang diambil data mulai dari pemilu, pilkada sampai dengan pemilu terakhir. Hukum administrasi pemerintahan yang mengatur tentang kode etik ASN. Yang kedua, pasca penetapan calon maka menjadi dua lagi, yaitu hukum undang-undang pemilihan. Nah ini, kalau dia undang-undang pemerintahan maka diatur dengan undang-undang atau diatur oleh mengatur tentang kode etik ASN. Tetapi ketika dia masuk rezim undang-undang pemilihan maka di sana ada pidana pemilu. Nah, kenapa penting kami terus sosialisasikan, karena ini akan berimplikasi pidana pemilu. Di dalam undang-undang pemilu, subjek hukumnya itu selain ASN, ada juga kepala desa, ada juga tiap orang, ada juga calon bupati dan wakil bupati. Sehingga ini kita penting untuk mensosialisasikan hal tersebut. Nah, ketika kita berbicara tentang undang-undang pemerintahan, maka terkait netralitas ASN ini diatur dalam PP Nomor 53 Tahun 2010. Nah, beberapa aturan akhir-akhir ini ada beberapa aturan yang keluar terkait ASN.
Yang terakhir adalah surat edaran gubernur. Di surat edaran gubernur justru menyebutkan PPNPM. Jadi honorer juga masuk dalam kategori yang dilarang untuk ikut berpolitik praktis. Jadi Bawaslu itu memiliki dua mekanisme penanganan terkait ASN. Sebelum masuk tahapan kampanye dan setelah masuk tahap sebelum penetapan calon dan setelah penetapan calon, Bawaslu ketika mendapatkan temuan atau ada laporan itu beserta bukti-bukti langsung meneruskan ke Komisi ASN. Jadi kami tidak memutus terkait kode etik apakah salah atau tidak salah, benar atau tidak benar, tetapi Komisi ASN dengan laporan Bawaslu melampirkan bukti-bukti, maka Komisi ASN yang akan menilai terkait kode etik. Tapi setelah masuk dalam resi undang-undang pemilu pasca penetapan calon, maka Bawaslu memiliki kewenangan ketika dia mengandung unsur tindakan pidana, maka akan diproses di sentra Gakumdu. Begitu juga teman-teman kepala desa. Terkait TNI netralitas TNI Polri, tadi saya bertanya, Pak, kalau TNI Polri melanggar memakai proses persidangan militer tidak? Ada kejadian, jadi penting untuk kami sampaikan. 2017 TNI Polri kami proses, tapi dalam peraturan perundang-undangan kita tidak punya mekanisme bagaimana melakukan pemeriksaan terhadap TNI Polri. Tetapi oleh kami merekomendasikan kepada instansi untuk melakukan pemeriksaan. Jadi biasanya Pak, mungkin dia tidak sengaja untuk berpihak, tetapi ada perilaku pada saat itu yang dianggap menguntungkan dan merugikan pasangan calon pada saat 2017, ya, sehingga kami serahkan kepada instansi terkait dan melakukan proses. Begitu mekanismenya kalau TNI Polri, dia akan tunduk pada proses peradilan militer. Kami dapat telepon dari Bawaslu Provinsi karena ada aksi meminta kepada Bawaslu Provinsi untuk melakukan evaluasi kinerja terhadap Bawaslu Kabupaten Takalar, maka kami anggap bahwa hari ini adalah ruang yang sangat strategis membuktikan dan menyampaikan kepada publik bahwa Bawaslu Kabupaten Takalar tidak diam dalam melihat proses pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Takalar. Terima kasih atas waktu dan atensinya. Pada prinsipnya pemerintah daerah pasti menjalankan prinsip netralitas ASN dan akan memberi sanksi kepada ASN yang terbukti di Bawaslu melanggar. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.